Hai semuanya, Shalom. Perkenalkan, nama saya Aprilia Paskateng dan di saat ini saya sedang menempuh pendidikan saya S1 di Sekolah Tinggi Teologi Cipanas. Dan di saat ini juga saya akan mereview sebuah buku dengan judul Tidak Ada Negara Agama, Satu Nusa, Satu Bangsa yang ditulis oleh Pak Pendeta Andreas A. Yewangoe. Dan di dalam buku ini terdapat 4 pokok utama yang nanti akan kita bahas secara bersama-sama. Nah, teman-teman semuanya, di saat ini kita akan membahas 4 poin utama dari buku yang akan saya review. Nah, di saat ini juga saya akan mereview bagian pertamanya, yaitu tentang relasi agama dan negara. Di bagian ini menguraikan pentingnya memahami hubungan antara agama dan negara, menekankan bahwa negara harus bersifat sekuler, artinya tidak memihak pada agama tertentu. Hal ini penting untuk menjamin hak-hak semua warga negara dan menciptakan keadilan serta kesetaraan di masyarakat yang beragama. Menegaskan bahwa relasi antara agama dan negara haruslah dikelola dengan bijaksana. Negara harus berfungsi sebagai penjaga keadilan dan keseimbangan, memastikan bahwa semua warga negara dapat hidup dalam suasana yang aman dan harmonis. Dengan mengedepankan dialog, toleransi, dan pendidikan, Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam mengelola keberagaman. Nah, dengan penekanan pada pentingnya pemisahan antara agama dan negara, di dalam buku ini penulis mengajak kita semua untuk bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik, di mana setiap individu terlepas dari agama dan latar belakang dapat berkontribusi dan menciptakan masyarakat yang damai dan sejahtera. Nah, teman-teman sekalian, di saat ini kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu gereja, demokrasi, dan kebangsaan. Dalam bagian ini membahas hubungan antara gereja dan negara, serta peran penting keduanya dalam konteks demokrasi dan kebangsaan. Nah, di sini menekankan bahwa gereja sebagai lembaga keagamaan harus berfungsi dalam rangka demokrasi yang menghargai kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Nah, di bagian ini penulis menyimpulkan bahwa hubungan antara gereja, demokrasi, dan kebangsaan harus dikelola dengan bijaksana. Gereja diharapkan untuk berperan aktif dan membangun masyarakat yang demokratis dan pluralis, tanpa terjebak dalam politik praktis yang dapat mengancam misi spiritualitasnya. Masuk ke dalam bagiannya yang ketiga, yaitu relasi negara dan gereja di Indonesia. Di dalam bagian ini membahas secara rinci mengenai hubungan antara negara dan gereja di Indonesia. Di sini menekankan bahwa hubungan ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Di dalam buku ini berargumentasi bahwa pemisahan antara negara dan gereja bukan hanya diinginkan, tetapi juga diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan damai. Nah, teman-teman, di saat ini kita sudah berada di bagian yang terakhir atau bagian yang keempat tentang kewarganegaraan yang bertanggung jawab. Di dalam bagian ini menguraikan konsep penting mengenai tanggung jawab setiap individu. Sebagai warga negara dalam konteks masyarakat yang plural, penulis menjelaskan bahwa kewarganegaraan seharusnya tidak hanya dilihat dari hak-hak yang dimiliki, tetapi juga dari tanggung jawab yang harus dijalankan. Hal ini mencangkup partisipasi aktif dalam kehidupan politik, sosial, dan ekonomi demi kebaikan bersama. Di dalam sini, penulis menekankan bahwa tanggung jawab kewarganegaraan melibatkan kesadaran akan hak asasi manusia dan komitmen untuk menghormati perbedaan. Nah, teman-teman sekalian, sekian evaluasi buku dari saya. Bila ada salah ucap kata, kiranya dimaafkan dan terima kasih. Shalom.